Pada kalangan penikmat musik indie, nama musisi Danila Riyadi pastinya merupakan salah satu yang paling mendapatkan sorotan. Bukan tanpa alasan, pelantun lagu Kalapuna tersebut terbilang lekat dengan citra pemberontak yang membuatnya memiliki daya tarik yang cukup berbeda dengan wanita kebanyakan yang memilih untuk menonjolkan sisi keanggunan mereka. Namun, di balik citra tersebut, Danila memiliki sisi keibuan yang jarang ia tonjolkan di halayak umum. Ia, wanita kelahiran tahun 1990 itu, ternyata gemar memasak. Lantas, dari manakah kecintaan Danila akan meracik menu sempurna itu tumbuh? Serta bagaimana pula Danila Riyadi menyikapi perbedaan besar antara citranya di atas panggung dan di dalam kehidupan pribadinya? Sebenarnya sama sih, di rumah juga sama kayak kalau aku lagi manggung terus speech itu sama juga. Tapi mungkin karena kegiatannya bukan manggung kali ya, jadi kegiatan hari-hari jadi terlihat seperti keibuan gitu. Padahal sebetulnya sih sama-sama aja kok, beneran nggak beda lah. Mungkin kalau hari-hari bahasanya lebih kasar lagi, udah pasti karena kan teman-teman tongkrongan kan. Dan yang pasti tapi tidak luput, maksudnya yang tahu-tahu aja, bukan berarti kasar sama semua orang terus kayak sama orang tua jadi kurang ajar gitu, enggak. Paling itu sih yang mungkin ngebedain ya, lebih lepas kali ya, karena kalau di panggung ada beberapa hal yang harus dijaga juga gitu, karena nggak semua orang bisa menerima apa yang aku bilang lah gitu. Kurang lebih sebenarnya mirip sama aku kalau lagi manggung, ketika speech itu mirip banget, atau bahkan pada saat kayak masak juga sama mirip juga. Jadi nggak terlalu banyak perbedaan lah kalau udah manggung. Apa ya, kayaknya karena aku suka masak, tapi kan manggung juga sebenarnya masak musik juga kan. Jadi tapi kalau masak sih lebih ke hari-hari kali ya, tapi kalau manggung yang memang ngebawain lagu-lagunya harus sesuai, jadi bajunya harus rapi, harus sesuai dengan lagu-lagunya juga. Itu kayaknya banyak juga sih yang kayak gitu sih. Yang pasti dari orang tua sih, dari mama sama papaku, dan itu kayaknya bagi mereka tuh semua manusia tuh wajib bisa masak, at least buat dirinya sendiri gitu kan. Jadi sisanya masak karena suka makan aja sih, ketika suka makan terus tahu makanan yang menurut kita enak apa, terus ya udah akhirnya masak sendiri gitu. Ya, papaku bisa masak, mamaku bisa masak sayur apa ya, yang ada di kulkas aja sih sebetulnya. Biasanya karena sayur itu umurnya pendek, jadi banyak beli frozen vegetables lah. Atau bikin nasi goreng standar sih, apa yang kalian juga suka bikin lah sebenarnya. Yang sulit masak apa ya? Rendang kah? Masak ini kali, apa tuh namanya? Nasi goreng yang ada telurnya tuh. Setengah matang? Bukan, nasi goreng Jepang apa namanya? Omurice. Yang telurnya setengah matang, itu bikin telurnya susah sih menurutku. Belum bisa se-perfect itulah. Kalau steak itu biasanya kan dari kualitas dagingnya kan. Kualitas daging dari cara motongnya, terus ternaknya kayak gimana. Dan rata-rata mereka pakai bumbu yang lebih simple, karena justru yang mau dinaikin tuh kaldunya gitu. Dan yang pasti itu nggak basah. Dan aku juga kurang begitu suka steak, jadi aku nggak mau ngulik terlalu banyak. Aku nggak makan daging sapi, daging kambing. Kayak daging yang aku makan cuman ayam, kadang-kadang ikan. Ikan juga nggak terlalu suka karena baunya gitu. Nggak suka baunya kali ya. Baunya kan untuk kaldu sapi kan kencang gitu. Nggak tahu ya, so far ayam yang masih agak netral buatku sih. Kalau makan sebetulnya lumayan cerewet sih. Kayak kalau misalkan di luar, aku memastikan ini, biasa kan kalau makanan di luar rata-rata cuman nasi sama lauknya. Jarang gitu ada si sayur atau seratnya kan. Jadi pastikan kalau nyari makanan di luar yang nggak ada sayurnya, aku bikin sayur sendiri kayak gitu. Karena kan kalau kayak online atau apa kan biasanya ayam geprek, apalah semua nggak ada sayurnya, paling cuma lalapan aja gitu. Tapi itu minor sih, maksudnya yang penting rasanya tuh keluar. Kadang ada yang hambar gitu. Kalau rasanya keluar dan fresh, aku makan. Lebih sering kayak makan di luar deh, karena kalau masak di rumah tuh gue males benah udahannya, nyuci piring, terus beli sayurannya, karena kan tiap hari, karena masih muda ya jadi mobile gitu, tiap hari kerja, kayaknya untuk bangun pagi
nyiapin makanan gitu, kalau aku pribadi nggak sempet karena harus bersihin tai kucing lah segala macem, gue repot deh gue. Repotnya banyak ya Kak. Banyak pekerjaan yang harus di. Iya banyak, mending bersihin rumah dulu deh, makan gampang lah gitu. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Bukan secara tiba-tiba, munculnya hobi memasak Danila ke permukaan diawali dengan sederet konten yang diunggah di media sosial oleh sang tambatan hati. Ya, dengan rangkaian video yang diberi judul Bojoku Masak, kebolehan Danila Riyadi dalam mengolah berbagai kudapan menggiurkan pun diketahui oleh warganet. Uniknya, konten-konten tersebut bahkan membuatnya kebanjiran komentar dari warganet yang menanyakan resep masakan favoritnya. Lantas, apa cerita di balik diunggahnya video masak itu? Serta bagaimana pula Danila menanggapi hal tersebut? Kalau bojoku masak. Itu sih gue juga nggak ngerti ya, cuman untungnya setelah ada konten itu jadi ada orang yang kayak bagi resep atau apa kayak gitu-gitu, dan buatku pribadi sih jadi, karena kan sebenarnya masakannya nggak ribet ya, bukan yang, karena aku bukan koki lah, jadi mungkin mereka bisa praktekin juga di rumah yang simple, atau anak-anak kos bisa bikin kayak gitu. Enggak sih sebenarnya, nggak pernah kalau resep makanan gitu nggak pernah. Enggak sih, sebenarnya nggak ada lagi kepanjangannya, kayak nggak pernah. Paling cuman ngobrol sama Andiva, ini adik aku, dia juga suka masak, jadi sering. Oh ini orang? Iya, ini tanpa dia, aku mungkin nggak tahu lebih banyak lagi ilmu ya, karena dia juga pernah ada. dia adalah koki, jadi aku banyak sharing sama dia. Mungkin itu kali ya, karena orang jarang ngelihat apa kegiatan aku di luar manggung, jadi mereka kayak, oh ternyata Danila sama aja kok kayak manusia-manusia biasa pada umumnya. Sambal disco. Oatmeal iki lho. Ini bagus kok buat asam lambung. Iya ngene panganane. Oatmeal, nugget, sayur, buncis, wortel, tomat. Sebenarnya sih biasa aja sih, karena mungkin apa ya, awal dia kontenin itu tuh khusus untuk konsumsi dia pribadi supaya memori handphonenya nggak penuh, jadi diupload aja. Ya dia orang yang jujur gitu, kalau misalkan oh ini agak asin, oh ini kurang bumbu, dia adalah orang yang ngomong gitu, jadi bukan yang oh enak-enak gitu. Tapi kalau dia bilang enak, ya udah dia suka, dan dia paling suka terong kecap. Enggak sih, enggak. Jadi kalau memang lagi mood aja gitu, kalau misalnya nggak pingin bikin konten ya nggak usah.